Namaku Arini. Aku perempuan desa biasa, lahir di bawah atap genteng bocor, besar di antara kebun singkong dan suara jangkrik. Hidupku tak pernah mewah, tapi hatiku selalu penuh. Karena aku punya mimpi dan aku punya seseorang yang dulu kupikir akan menemaniku selamanya. Jangan lupa klik like dan komen solawat kemudian subscribe biar aku bisa lanjut ceritanya. Namanya Yuda. Dia bukan lelaki kaya, bukan pula lulusan tinggi. Tapi waktu itu, dia penuh semangat, penuh harapan, dan satu hal yang membuatku yakin, dia memuliakan aku. Setidaknya, dulu, kami menikah saat aku berusia 23 tahun. Pesta kecil di balai desa, tumpengan sederhana, dan foto kami berdua dengan latar. Belakang spanduk bertuliskan selamat menempuh hidup baru. Semua tetangga bilang, Arini beruntung dapat lelaki yang mau berjuang. Dan aku percaya. Aku yakin Yuda akan membawaku ke kehidupan yang lebih baik. Kami tinggal di rumah kecil milik orang tuaku. Dindingnya dari papan kayu, lantainya masih semen kasar. Tapi setiap pagi, Yuda selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja sebagai kuli bangunan. Doain aku, ya, katanya sambil tersenyum, meski bajunya sudah sobek di bagian bahu. Aku mengangguk, sambil menyodorkan bekal nasi dan sambal teri. Yang penting pulang selamat. Kami tak punya banyak uang, tapi kami punya banyak tawa. Kadang kami makan hanya dengan kerupuk dan teh tawar, tapi kami tetap saling menatap sambil bercanda soal masa depan. Nanti kalau kita punya anak, namanya Rafa ya. Biar gagah, tapi lembut. Dan ketika anak kami lahir, aku memberi nama itu. Rafa, laki-laki kecil yang jadi pusat semestaku. Tahun-tahun pertama berjalan seperti mimpi sederhana, tapi seperti banyak mimpi, ia mulai retak saat kenyataan datang bertubi-tubi. Penghasilan Yuda tak pernah cukup. Harga barang naik, anak tumbuh besar, dan aku mulai menjahit baju tetangga demi tambahan uang beras. Yuda mencoba buka usaha tambal, ban, tapi sepi. Lalu dia pinjam uang. Cuma 5 juta kok, katanya waktu itu. Aku percaya. Aku selalu percaya. Karena bukankah itu inti dari cinta? Percaya, bahkan saat kita tahu harapan bisa saja mengecewakan. Aku masih belum tahu saat itu, kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat akan menjadi alasan aku kehilangan segalanya. Kepercayaan yang kuberikan tanpa syarat akan menjadi alasan aku kehilangan segalanya. Tapi aku belum tahu itu saat itu. Karena di depan mataku, Yuda masih tersenyum, masih memeluk Rafa setiap pulang kerja, dan masih mencium keningku sebelum tidur. Sebentar lagi hidup kita berubah, Rin, katanya suatu malam sambil menatap langit-langit kamar yang retak. Kalau usaha tambal ban ini berhasil, aku mau beli motor, terus antar Rafa sekolah naik motor sendiri. Biar anak kita bangga sama bapaknya. Aku mengangguk. Bukan karena aku yakin, tapi karena aku ingin percaya. Karena aku tahu, kadang orang yang kita cinta bukan sedang berbohong, tapi sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Hari-hari kami berlalu seperti biasa. Aku menjahit baju di teras, Rafa bermain tanah, dan Yuda keluar pagi, katanya ke bengkel. Tapi semakin hari, aku mulai melihat hal-hal yang dulu tak ada. Yuda sering pulang larut malam. Ada bau rokok yang tak biasa di bajunya. Dan kadang, dia meminjam uang ke tetangga tanpa bicara padaku dulu. Satu malam, aku menegurnya. Yuda, kita ini bukan orang kaya. Kenapa kamu mulai hidup kayak orang yang gak kenal batas? Dia tertawa, kecil. Rin, kamu tuh terlalu mikir. Hidup itu butuh nekat. Kalau enggak berani pinjam, kapan bisa mulai usaha besar? Aku menatapnya. Kalau kamu jatuh, kita semua ikut jatuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yuda tidak mencium keningku. Sebelum tidur, seminggu kemudian ada 2 orang tak dikenal datang ke rumah. Mereka sopan, tapi wajah mereka tegang. Maaf Bu, kami dari Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersama. Pak Yuda ada pinjaman atas nama dia, total 10 juta. Sudah 2 bulan menunggak. Aku tercekat. 10 juta? Iya Bu. Dan ini belum termasuk denda. Kalau tidak diselesaikan minggu ini, kami akan datang lagi dengan proses hukum. Aku berdiri di pintu, memeluk Rafa yang bingung. Sementara di dalam rumah, suara panci rebusan air terdengar nyaring, mengisi keheningan yang terlalu berat untuk dijelaskan. Malam itu, Yuda tidak bicara banyak. Dia duduk di sudut kamar, memutar-mutarkan rokok di jari. Aku cuma mau kita hidup lebih baik, Rin. Tapi semuanya malah berantakan. Dan aku hanya bisa menatap langit-langit yang sama. Retakannya sudah makin lebar. Mungkin seperti retakan kecil di hidup kami.
yang selama ini kami pura-pura tak lihat. Retakan kecil di hidup kami, yang selama ini kami pura-pura tak lihat. Dan sekarang, retakan itu tak bisa lagi ditutupi. Seminggu setelah penagih itu datang, rumah kami tak pernah benar-benar tenang. Yuda makin sering keluar rumah. Aku makin sering duduk sendiri di teras, sambil memandangi Rafa yang tertidur di tikar lusuh. Rin, ada koperasi lain yang bisa bantu tutup utang lama, kata Yuda suatu sore. Kalau kita ambil pinjaman baru, kita bisa tutup yang itu dulu. Sambil aku cari kerja lain. Aku hanya menatapnya tanpa kata, karena aku tahu lubang tidak bisa ditutup dengan menggali lubang lain. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku membuka lembaran kertas kosong dan mulai menulis. Bukan puisi, bukan doa, tapi lamaran kerja ke luar negeri. Dulu aku bersumpah tak akan jadi TKW. Terlalu banyak cerita pilu, terlalu banyak air mata. Tapi ketika pilihanmu tinggal dua, hancur atau bertahan dengan luka, aku tahu, aku harus memilih luka yang masih bisa kuobati. Esok harinya aku pergi ke kantor penyalur kerja. Mereka menjelaskan prosedur, paspor, pelatihan, kontrak 2 tahun, dan kemungkinan bekerja di rumah tangga di Malaysia atau Taiwan. Aku mengangguk. Tapi hatiku tak pernah benar-benar siap. Kapan bisa berangkat? Tanya petugas. Secepatnya, jawabku. Dan itulah hari ketika aku menyadari, menjadi ibu bukan hanya soal memeluk anak setiap hari, tapi juga soal pergi jauh untuk memastikan anakmu tetap bisa makan esok hari. Malam terakhir sebelum keberangkatan, aku mengemasi pakaian Rafa. Aku lipat kecil-kecil, kucium satu persatu. Yuda membantu diam-diam, tapi matanya lebih sering tertunduk. Aku nggak minta banyak, Yud, kataku pelan. Tolong jaga Rafa, dan jangan biarkan dia kehilangan 2 orang sekaligus. Dia hanya mengangguk, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menangis. Pagi itu, aku berdiri di terminal, memeluk Rafa erat-erat. Anak kecil itu menggenggam ujung bajuku seperti tak rela dilepas. Ibu cuma sebentar, nak, bisikku. Nanti ibu pulang bawa sepeda buat kamu. Sepeda warna merah, seperti yang kamu minta. Rafa mengangguk kecil, meski air matanya tak berhenti. Dan, ketika bus mulai berjalan, aku duduk di kursi belakang, memeluk tas ranselku, dan menatap langit pagi yang perlahan berubah kelabu. Aku pergi bukan karena ingin, tapi karena cinta. Kadang harus memilih jalan yang paling menyakitkan. Aku pergi bukan karena ingin, tapi karena cinta. Kadang harus memilih jalan yang paling menyakitkan. Dan itulah yang kulakukan. Pesawat yang membawaku terbang melintasi awan begitu tenang. Tapi dadaku bergemuruh. Aku menatap awan dari jendela kursi ekonomi, membayangkan wajah Rafa. Apakah dia sudah makan? Apakah dia menangis semalam? Apakah Yuda mengajaknya bermain? Atau kembali ke warung kopi seperti biasanya? Aku menutup mata, berusaha tidur. Tapi rindu tidak pernah bisa ditidurkan begitu saja. Setibanya di Bandara Kuala Lumpur, aku dan beberapa teman seperjalanan dibawa oleh agen penyalur ke tempat penampungan sementara. Di sanalah aku pertama kali menyadari, aku bukan satu-satunya. Ibu yang mengorbankan pelukan anak demi dapur yang tetap mengepul. Ada Bu Nur, yang anaknya 3. Ada Mbak Desi, yang belum menikah. Dan ada aku, yang diam-diam mulai menyalahkan diri sendiri. Kita kerja buat anak, kata Bu Nur saat melihatku, melamun. Kalau bukan kita yang kuat, siapa lagi? Aku hanya tersenyum. Pahit, tapi perlu. Beberapa hari kemudian, aku ditempatkan di sebuah rumah keluarga Tionghoa di Petaling Jaya. Majikanku seorang wanita paruh baya yang tegas, tapi tidak galak. Namanya Madam Lee. Kamu kerja bersih-bersih, masak sedikit, jaga ibu saya kalau saya pergi, katanya dalam bahasa Melayu campur Mandarin. Aku mengangguk. Di wajahnya, aku tak menemukan senyum, tapi juga bukan kebencian. Mungkin karena aku tidak datang untuk dicintai, hanya untuk bekerja, hari-hariku. Dimulai jam 5 pagi, menyapu, menyetrika, mengantar nenek jalan pagi. Kadang aku membuatkan bubur, mencuci pakaian, mengepel 2 kali karena Madam Lee perfeksionis. Dan malamnya, aku duduk diam di pojok kamar sempit, menatap foto Rafa dari layar HP butut yang kubawa. Sinyal kadang hilang, pesan WA jarang dibalas. Video call, hampir mustahil. Yuda bilang, sibuk kerja. Tapi aku mulai bertanya dalam hati, kenapa suara Rafa makin jarang kudengar? Kenapa setiap kali aku minta difoto, Yuda bilang HP-nya rusak? Tapi aku menepis rasa curiga. Aku tanamkan dalam-dalam.
Aku di sini bukan untuk curiga, tapi untuk menyelamatkan. Meskipun hari-hariku semakin terasa seperti membayar kesalahan orang lain dengan tubuh dan waktu sendiri. Membayar kesalahan orang lain dengan tubuh dan waktu sendiri. Itulah yang kurasakan setiap kali tanganku meremas pel lantai sampai pegal. 3 bulan berlalu sejak aku meninggalkan rumah. Waktu terasa panjang, tapi tak satu hari pun aku melewati tanpa memikirkan Rafa. Setiap malam aku mengirim pesan suara. Assalamualaikum, Nak. Ibu kangen kamu. Belajar yang rajin ya. Ibu titip kamu ke ayah dulu. Kadang dibalas, kadang tidak. Kalaupun dijawab, hanya dengan tulisan singkat dari Yuda. Maaf, sibuk. Rafa udah tidur. Besok ya, besok. Dan besok lagi. Dan besoknya lagi. Madam Lee mulai mempercayakanku pekerjaan tambahan. Besok ikut saya ke pasar. Saya mau kamu belajar. Pilih sayur, katanya. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Karena aku tahu, semakin baik aku bekerja, semakin cepat utang Yuda lunas. Setiap gaji bulanan langsung ku transfer. Tak ada sisa. Aku bahkan hanya membeli sabun murah dan membalut kaki dengan kaos kaki bekas saat tidur karena AC di kamar terlalu dingin. Tapi saat ku tanya soal tagihan, Yuda hanya bilang, masih proses. Belum lunas semua. Padahal, gaji yang kukirim sudah cukup untuk 2 kali lipat dari jumlah yang dulu dia sebutkan. Aku mulai merasa ada yang disembunyikan, tapi aku diam. Karena mungkin aku hanya terlalu sensitif. Atau terlalu percaya. Hingga suatu malam aku mencoba video call. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, yang mengangkat bukan Yuda, tapi seorang perempuan. Dia tampak muda, berambut panjang, memakai daster. Matanya memicing ke layar sebelum cepat-cepat mematikan panggilan. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Ku telepon lagi. Tak dijawab. Lalu pesan dari Yuda masuk. Jangan ganggu malam-malam begini. Aku capek. Tanpa penjelasan, tanpa minta maaf. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di pojok kamar sempit di negeri orang. Karena takut. Bukan hanya sedang dilupakan, tapi digantikan. Aku menangis di pojok kamar sempit di negeri orang. Karena takut, bukan hanya sedang dilupakan, tapi digantikan. Dan malam itu, air mataku jatuh tanpa suara. Karena aku masih berharap itu cuma kesalahpahaman. Pagi harinya, aku tetap bangun. Lebih dulu, tetap menyapu, tetap menyiapkan teh panas untuk nenek majikan. Tapi ada yang berubah di dalam diriku, sesuatu yang hampa. Setelah selesai semua pekerjaan, aku membuka HP dan membuka satu foto Rafa yang kusimpan sejak sebelum aku pergi. Ia memakai baju merah, tersenyum lebar, dan di belakangnya ada Yuda, memeluknya dengan hangat. Itu foto lama. Tapi kenapa rasanya seperti milik orang lain sekarang? Hari itu aku mendapat pesan dari Nita, teman lamaku yang masih tinggal di kampung. Kami sudah jarang komunikasi, jadi pesannya membuatku heran. Rin, kamu sehat? Maaf, aku nggak tahu harus cerita ini atau enggak, tapi aku nggak tega diam. Aku membalas, cerita apa, Nit? Lalu foto itu masuk, satu foto. Tapi dunia seolah berhenti berputar. Dalam gambar itu, Yuda sedang duduk di sebuah warung kopi, mengenakan jaket baru. Di sebelahnya, seorang perempuan muda mengenakan hijab warna ungu, sedang menyuapi seorang anak kecil. Dan Yuda tertawa lepas sambil memegang tangan perempuan itu. Anak kecil itu kira-kira seusia Rafa waktu aku pergi dulu. Itu bukan adikmu, kan? Tulis Nita lagi. Orang-orang di kampung bilang itu istri mudanya. Aku ingin pingsan, tapi air mataku sudah habis semalam. Aku tak menangis lagi. Aku hanya diam. Diam karena kecewa. Diam karena marah. Diam karena semua rasa itu bercampur dan menghantamku sekaligus. Malam itu aku kirim pesan ke Yuda. Aku lihat fotomu dengan perempuan itu. Siapa dia? Tidak dibalas. Besoknya aku coba lagi. Jawab Yud. Aku cuma ingin tahu, aku ini siapa. Sekarang, tak juga dijawab. Dan 1 minggu kemudian, HP Yuda tidak bisa lagi dihubungi. Seperti itulah caranya memutus tali cinta yang kubangun dengan tanganku sendiri. Memutus tali cinta yang kubangun dengan tanganku sendiri. Aku pikir aku akan hancur. Tapi ternyata, aku hanya diam. Dan dalam diam itulah, aku mulai mengerti sesuatu. Aku tidak bisa terus hidup menggantungkan hidupku pada orang yang bahkan tak lagi mengingatku. Hari-hari tetap berjalan di rumah Madam Lee. Aku tetap menyapu lantai yang sama. Menyajikan teh yang sama. Tapi sekarang,
langkahku lebih ringan. Bukan karena rasa sakit itu hilang, tapi karena aku sudah tahu kebenaran. Dan kebenaran itu menyadarkanku, selama ini aku bekerja untuk melunasi utang yang tak pernah lunas karena ternyata uang itu tak pernah sampai untuk kami. Itu hanya cara Yuda menyiapkan hidup barunya dengan orang lain. Malam-malam sepi di kamar sempit mulai berubah arah. Dulu aku habiskan dengan menangis dan berdoa agar Yuda sadar. Sekarang aku mulai mencari di internet. Cara buka usaha makanan kecil di kampung. Cara mengelola uang hasil kerja TKW. Aku juga mulai mencatat pengeluaran. Setiap ringgit yang kudapat, kutulis. Setiap kebutuhan pribadi, kupangkas. Aku menyisihkan sedikit demi sedikit, meski harus makan roti tawar sisa dapur. Karena aku tahu, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkanku adalah aku sendiri. Suatu malam, Madam Lee memanggilku ke ruang keluarga. Kamu rajin, bersih. Saya suka, katanya sambil menyodorkan sekotak kue. Aku tersenyum, agak kaku. Terima kasih, Madam. Kamu suka buat kue? Tanyanya. Aku mengangguk. Di kampung, saya pernah jual kue bolu dan kue lumpur. Tapi sekarang belum sempat lagi. Dia diam sebentar, lalu berkata pelan. Kalau kamu mau, akhir pekan bisa. Pakai dapur. Coba buat. Saya coba jual di arisan teman-teman. Aku terbelalak. Tapi, saya takut tidak enak. Dia tersenyum kecil. Coba dulu. Kalau kamu pandai, jangan buang bakat hanya untuk menyapu. Malam itu aku menangis. Tapi bukan karena Yuda. Melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang percaya aku bisa berdiri sendiri. Dan disitulah aku memulai langkah baruku. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari ketertinggalan. Bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang bangkit dari ketertinggalan. Kupikir, setelah melihat kebenaran, tidak ada lagi yang bisa menyakitiku. Tapi ternyata, aku salah. Hari-hariku mulai lebih sibuk. Madam Lee benar-benar menepati janjinya. Kue buatanku dijual ke teman-temannya. Kadang aku diminta membuat 10 kotak, kadang lebih. Aku mulai menyisihkan pendapatan tambahan ke rekening pribadi. Untuk mimpi kecilku membuka toko kue setelah pulang nanti. Aku juga mulai lebih tenang saat melihat HP. Tak lagi menunggu pesan dari Yuda. Dan tak lagi berharap foto Rafa akan dikirim. Tapi suatu malam notifikasi masuk dari Nita lagi. Rin, kamu udah siap dengar kebenaran sepenuhnya? Aku diam. Lalu menjawab, kalau aku sudah sejauh ini, mungkin lebih baik tahu semua daripada separuh. Dan saat itulah, Nita mengirim sebuah foto lama. Terlalu familiar, terlalu dekat, bias. Foto itu, Yuda berdiri di depan rumah kami. Di sampingnya berdiri seorang perempuan, memakai jilbab ungu, yang sempat muncul di video call waktu itu. Dan wajahnya, aku mengenalnya. Bukan hanya kenal, dia sahabat masa kecilku. Namanya Mira. Mira. Gadis yang dulu sering tidur di rumahku saat kecil, yang menangis waktu orang tuanya bercerai, yang aku beri salah satu baju pengantinku sebagai kenang-kenangan karena dia belum mampu beli. Dia, yang dulu menangis di bahuku, sekarang menjadi bahu tempat suamiku bersandar. Orang kampung bilang mereka sudah nikah sirih sejak 2 tahun lalu, tulis Nita. 2 tahun. Itu artinya, sejak aku masih di negeri orang, menggosok baju dan mencuci piring demi membayar utang mereka. Bukan hanya aku dibohongi, aku digantikan oleh orang yang pernah kusebut saudara. Aku tidak menangis malam itu, tidak histeris, tidak meratap. Aku hanya menatap langit-langit kamar sempit itu dan berbisik dalam hati. Tuhan, aku terima, tapi beri aku cukup kekuatan, agar aku tak menyimpan dendam, hanya pelajaran. Dan sejak malam itu aku berhenti berharap Yuda akan kembali, karena yang ingin ku cari kini bukan laki-laki itu, tapi diriku sendiri. Karena yang ingin ku cari kini bukan laki-laki itu, tapi diriku sendiri. Aku mulai memikirkan kepulangan, bukan dalam bentuk rindu, tapi dalam bentuk rencana. Dan rencana ini bukan tentang Yuda, bukan tentang Mira, tapi tentang aku dan Rafa. Aku bertanya pada agen, kalau kontrak belum habis, tapi saya mau pulang, bagaimana caranya? Mereka kaget, tentu saja. Masih ada 8 bulan lagi, Bu. Kalau ibu pulang sekarang, gaji terakhir bisa dipotong. Aku mengangguk, aku sudah siap. Aku sudah cukup lama menggantungkan hidupku pada orang lain. Sekarang saatnya menanggung keputusan sendiri, termasuk risikonya. Aku mendekati Madam Lee, menjelaskan pelan. Saya berterima kasih atas semua kesempatan yang Madam berikan, tapi saya ingin pulang. Dia menatapku. Lama.
lalu menghela napas. Apa kamu yakin? Di sini kamu dihargai. Di sana, kamu akan mulai dari nol. Aku tersenyum. Di sini saya bekerja untuk hidup orang lain. Di sana, saya ingin mulai hidup saya sendiri. Madam Lee tak berkata-kata, tapi sorot matanya lembut. Dan untuk pertama kalinya, dia merangkulku. Aku mulai mengemas barang-barang. Aku tak membawa banyak, hanya baju kerja, beberapa alat masak, dan satu kotak kecil berisi uang tabungan yang kukumpulkan selama 2 tahun. Dan satu lagi, foto Rafa yang sudah mulai menguning. Kusimpan di dompet, dekat dengan hati. Beberapa teman di penampungan menangis saat aku pamit, tapi aku hanya tersenyum. Doakan aku bisa hidup layak, bukan hanya hidup. Dan doakan Rafa masih ingat siapa aku. Karena itu tujuan kepulanganku. Bukan untuk menuntut, bukan untuk membalas, tapi untuk menjemput kembali peranku sebagai ibu. Meski aku tahu, anak yang kutinggalkan mungkin sudah dipanggil ibu oleh orang lain. Untuk menjemput kembali peranku sebagai ibu. Meski aku tahu, anak yang kutinggalkan mungkin sudah dipanggil ibu oleh orang lain. Pesawat yang membawaku pulang terasa berat. Bukan karena barang bawaanku, tapi karena hatiku penuh dengan kemungkinan. Buruk, sesampainya di bandara, tak ada yang menjemput, tak ada pelukan, tak ada tangis haru. Hanya aku dan langkah kakiku sendiri. Ku pesan ojek online. Sopirnya ramah, tapi aku hanya menjawab singkat. Pikiranku sudah penuh. Sesampainya di depan rumah yang dulu kami tempati bersama, aku berdiri lama. Pagar sudah diganti, warna tembok sudah berbeda. Tapi bau tanah di halaman masih sama. Aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, perempuan itu membukanya. Mira, matanya membesar, wajahnya pucat, tangannya refleks menahan daun pintu seolah aku maling. Arini, kamu pulang? Nada suaranya gemetar, aku tak menjawab. Aku hanya menatapnya, lama. Dan dalam diam itu, semua kata maaf yang pernah ingin kuucap, hilang begitu saja. Dari belakang, suara kecil memanggil, "Bu, siapa itu?" Aku melihat ke arah suara. Rafa, tapi tubuhnya sudah lebih tinggi, lebih besar, dan suaranya bukan lagi suara bocah yang kupeluk 2 tahun lalu. Dia menatapku bingung, lalu menatap Mira, lalu menunduk, seolah tahu. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku ingin memeluknya, tapi langkahku berat. Karena jarak yang kupikir hanya 2 tahun, ternyata sudah berubah menjadi 2 dunia. Mira mempersilakan masuk, tapi aku menolak. Aku cuma ingin bicara dengan Rafa. 5 menit saja, kataku. Dia ragu. Tapi akhirnya memanggil. Rafa keluar, kami duduk di kursi depan. Hening. Lalu aku berkata pelan, "Kamu masih ingat, Ibu?" Rafa menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Sedikit, dan itu lebih menyakitkan dari ditampar. Aku pamit tanpa banyak bicara. Dan saat berjalan menjauh, ku dengar pintu ditutup. Pelan, tapi terasa seperti dunia yang benar-benar menolakku masuk kembali. Aku berjalan ke penginapan kecil di dekat pasar. Dan malam itu, aku menatap langit dari balik jendela kamar. Dengan luka yang tak lagi bernama. Luka karena ditinggalkan. Luka karena digantikan. Dan luka karena tidak lagi dikenali oleh darah daging sendiri. Tapi meski perih, aku tahu satu hal. Aku pulang bukan untuk diterima, tapi untuk memulai lagi dari puing-puing yang tersisa. Aku pulang bukan untuk diterima, tapi untuk memulai lagi dari puing-puing yang tersisa. Pagi harinya, aku kembali berdiri di depan rumah itu. Bukan untuk marah, bukan untuk merebut, tapi untuk bicara. Baik-baik. Kali ini, Yuda yang membukakan pintu. Wajahnya lebih gemuk, kulitnya lebih cerah, jauh berbeda dari sosok suami yang dulu kutinggal. Dia terdiam sesaat, lalu berkata, "Kamu sudah pulang, Rin?" Aku mengangguk. "Boleh aku bicara sebentar? 4 mata saja." Dia mengangguk ragu, lalu kami duduk di bangku bambu dekat pohon mangga. "Rumah ini," kataku pelan, "dulu dibangun dari pinjaman atas nama kita berdua. Lalu aku pergi bekerja ke luar negeri, kirim uang tiap bulan, buat bayar utang, buat biaya anak kita." Yuda diam. Tak ada bantahan. Tapi juga tak ada permintaan maaf. Aku cuma mau tanya, sekarang rumah ini atas nama siapa? Dia menghela napas, lalu berkata, "Atas nama saya. Mira bantu lunasi sisa cicilan waktu kamu di luar." Aku tertawa kecil, getir. "Jadi aku kerja 2 tahun, kirim uang tiap bulan,
Dan akhirnya rumah ini atas nama kalian? Dia tak menjawab. Dan saat itulah aku sadar. Tak ada yang bisa kuambil kembali dari sini. Aku tak ingin ribut. Aku tak ingin minta hak yang mereka anggap sudah bukan milikku. Yang ingin kuambil hanya Rafa. Tapi saat kubicarakan itu, Yuda menatapku tajam. Rafa, sudah sekolah di sini. Sudah dekat sama Mira. Dia nggak bisa langsung ikut kamu begitu saja. Aku mencoba tenang. Jadi kamu mau bilang, anakku? Sudah bukan anakku? Dia mengalihkan pandang. Bukan begitu, tapi kamu juga harus tahu diri. Kalimat itu seperti gempa. Setelah semua yang kulakukan, aku malah disuruh tahu diri. Aku berdiri. Tak sanggup bicara lebih lama. Baik, Yud. Rumah ini milikmu. Mira milikmu. Tapi Rafa akan tahu siapa yang benar-benar berjuang untuknya. Lalu aku pergi. Tanpa menoleh. Tanpa menangis. Karena tangis tak akan bisa lagi mengembalikan apapun. Dan malam itu, aku menatap dompetku. Isinya hanya beberapa lembar sisa tabungan dan satu lembar foto Rafa yang mulai kusam. Tapi justru dari situ, aku tahu. Kalau aku ingin memulai lagi, aku harus mulai dari titik nol, yang benar-benar milikku, bukan milik masa lalu. Kalau aku ingin memulai lagi, aku harus mulai dari titik nol, yang benar-benar milikku, bukan milik masa lalu. Aku memutuskan pindah ke kota kecil, tidak jauh dari kampung, tapi cukup jauh dari mereka. Di sana, aku menyewa sebuah kamar kos kecil. Dindingnya tipis, kipasnya berderit, dan kamar mandinya di luar. Tapi itu cukup. Cukup untuk tidur dengan tenang. Cukup untuk mulai berpikir ulang. Tentang hidup yang ingin kujalani. Uang tabunganku tersisa hanya beberapa juta. Tak bisa untuk buka toko. Tapi cukup untuk mulai kecil. Aku membeli bahan-bahan. Tepung, telur, mentega. Lalu kubuat kue lumpur dan bolu kukus. Resep yang dulu sempat kupakai sebelum menikah. Keesokan harinya aku titipkan beberapa kotak kue ke warung depan kos. Tak banyak. Tapi cukup membuat hatiku berdebar. Kalau habis, saya bisa kirim lagi besok, Bu, kataku pada pemilik warung. Dia tersenyum. Kalau enak, pasti laku. Yang penting kamu sabar. Dan dari situlah, aku mulai. Hari-hariku diisi dengan belanja bahan, membuat kue, mengantar pesanan kecil-kecilan. Tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan terima kasih panjang. Tapi ada sesuatu yang tumbuh, perlahan, percaya diri. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak lagi menunggu seseorang mengabari. Karena aku sudah menjadi rumah bagi diriku. Sendiri, malam-malam tetap sepi. Tapi kini, sunyinya tak menakutkan. Sunyinya malah jadi tempat aku bicara dengan diri sendiri. Rin, kamu sudah cukup baik. Kamu bukan perempuan gagal. Kamu hanya sedang mengambil jalan pulang yang lebih panjang. Dan malam itu, aku menuliskan satu target kecil di kertas sobekan. Tahun depan, buka warung kue sendiri. Bukan untuk membuktikan pada Yuda. Bukan untuk menunjukkan pada Mira. Tapi untuk membuktikan pada Arini bahwa ia bisa bertahan, bahkan setelah dunia runtuh. Tahun depan, buka warung kue sendiri. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku masih ada. Sudah 2 bulan sejak aku pindah ke kota kecil ini. Usahaku perlahan mulai dikenal. Warung-warung sekitar mulai menerima kue buatanku. Kadang ada yang memesan untuk arisan, kadang untuk syukuran kecil-kecilan. Tak banyak, tapi cukup untuk membuatku merasa hidup kembali. Suatu sore aku sedang mengukus kue ketika terdengar suara anak laki-laki dari luar pagar kos. Bu Arini ada? Suara itu, aku mengenalnya. Meski sudah lebih berat dan lebih dewasa dari yang terakhir kuingat, aku keluar dengan tangan masih penuh tepung. Dan di depan pagar berdiri dia, Rafa. Sekarang tinggi badannya hampir sejajarku, rambutnya pendek, pakai seragam SMP, matanya masih mata yang sama. Tapi kini tatapannya lebih ragu, lebih asing. Aku tercekat, ingin memeluk. Tapi kakiku tak sanggup melangkah. Rafa, bisikku. Dia menunduk sebentar, lalu berkata, pelan. Kenapa ibu ninggalin aku? Satu kalimat itu, seperti pisau yang diselipkan dengan sangat pelan dan dalam. Aku menarik napas panjang, berusaha tenang. Ibu nggak ninggalin, nak. Ibu pergi untuk berjuang. Buat kamu, buat kita. Dia masih diam. Lalu bertanya lagi, tapi kenapa sekarang? Aku tinggalnya sama Tante Mira? Kenapa ayah bilang ibu nggak mau balik?
Aku menggigit bibir, berusaha tidak menangis. Karena aku tahu, anak itu datang untuk mencari kebenaran, bukan air mata. Ibu selalu ingin pulang. Tapi saat pulang, semuanya sudah berubah. Kami duduk di teras kecil, dia makan kue buatanku diam-diam, lalu berkata pelan, "Ternyata ibu masih bisa masak seenak ini." Aku tersenyum. "Masih, karena ibu nggak pernah lupa kamu suka kue lumpur rasa pandan." Dan untuk pertama kalinya, kami tertawa. Kecil, tapi tulus. Sebelum pulang, Rafa menatapku dan berkata, "Boleh aku datang lagi?" Aku mengangguk cepat. "Boleh. Kapanpun kamu mau." Dia tak memelukku. Aku pun tak memaksa. Karena kadang, hubungan ibu dan anak tak dimulai dari pelukan, tapi dari keberanian untuk saling bicara. Dan sore itu, aku tahu, aku masih punya kesempatan, meski kecil, untuk kembali menjadi ibu. Hubungan ibu dan anak tak dimulai dari pelukan, tapi dari keberanian untuk saling bicara. Dan setelah keberanian itu muncul, yang kutakutkan akhirnya datang. 3 hari setelah Rafa datang ke kosku, pagi-pagi buta, suara ketukan keras di pintu. Membangunkanku, aku keluar dengan masih memakai kerudung seadanya. Dan di sana, berdiri Yuda, wajahnya dingin, tegang. Seperti seseorang yang datang bukan untuk menyapa, tapi untuk mengambil kembali sesuatu. "Ngapain kamu temui Rafa diam-diam?" Tanyanya tanpa basa-basi. Aku menegakkan tubuh. "Dia yang datang, bukan aku yang memaksa." Yuda menghela napas kasar. "Kamu tahu dia pulang nangis malam itu?" Mira sampai marah-marah. "Katanya kamu pengaruhi Rafa." Aku menggeleng pelan. Yang aku lakukan cuma menjawab pertanyaannya. Kalau dia nangis, mungkin karena akhirnya dia tahu kebenaran. Yuda menatapku. Dalam. "Mira istriku sekarang. Dia yang urus Rafa selama kamu pergi. Kamu nggak punya hak rebut dia lagi." Kalimat itu menamparku, tapi aku tetap berdiri tegak. "Yuda, aku pergi dulu bukan karena lari, tapi karena kamu minta. Kamu butuh uang, aku pergi kerja." Rafa aku titipkan. "Tapi jangan paksa aku pura-pura nggak pernah melahirkan dan membesarkan dia." Dia terdiam. Aku lanjutkan, perlahan, tapi tegas. "Aku nggak minta dia langsung ikut aku. Aku cuma minta hakku. Untuk dikenal sebagai ibunya. Untuk bicara. Untuk duduk bersamanya tanpa merasa seperti orang asing." Yuda terlihat mulai goyah, tapi seperti biasa, egonya lebih tinggi dari hati nuraninya. "Mulai sekarang, jangan temui Rafa lagi tanpa izin. Atau aku akan bawa masalah ini ke pengadilan." Aku terdiam. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Karena laki-laki yang dulu pernah aku bantu berdiri, sekarang ingin menginjakkan aku sampai ke dasar. Saat dia berbalik pergi, aku menahan air mata. Tapi bukan karena kalah. Karena mulai detik itu, aku tahu. Kalau ingin memperjuangkan Rafa, aku harus siap menghadapi semuanya. Bahkan, kalau harus di meja hukum. Dan malam itu, aku menulis satu baris baru di kertas rencana hidupku. Temui bantuan hukum, perjuangkan hak asuh secara sah. Karena kali ini, aku tidak akan diam. Aku tidak akan diam. Karena kali ini, aku tahu, diam hanya akan membuatku dilupakan. Setelah Yuda pergi dari kosku hari itu, aku duduk lama di atas lantai. Tak ada air mata, tak ada teriakan. Yang ada hanya suara detak jantung, dan pikiranku yang terus berputar. Kalau aku ingin kembali menjadi ibu, maka aku harus memperjuangkan itu secara sah. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang tak bisa diabaikan. Keesokan harinya, aku mendatangi pos bantuan hukum di kantor, kecamatan. Kupakai baju paling rapi yang kumiliki. Kuserahkan semua salinan dokumen, akta kelahiran Rafa, surat nikah, bahkan bukti transfer uang saat aku bekerja di luar negeri. Petugas perempuan yang menyambutku mendengarkan dengan sabar. "Apa ibu ingin menuntut balik hak asuh anak?" Aku menunduk sejenak. Bukan karena ingin menang, tapi karena aku hanya ingin punya hak bicara, hak bertemu, hak mendengar Rafa memanggilku ibu, tanpa takut dianggap salah. Dia tersenyum hangat. "Kalau begitu, kita mulai dari sini. Prosesnya tak mudah. Banyak berkas, banyak surat. Tapi aku mengikuti semuanya. Aku belajar membaca undang-undang. Aku belajar menyusun kronologi.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berdiri di depan hukum bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan. Di tengah proses itu, aku tetap membuat kue. Usaha kecilku tetap berjalan, karena aku tidak ingin hidupku hanya bergantung pada keputusan hakim. Setiap kali rasa takut datang, aku menatap satu tulisan yang kini kugantung di dinding kamar kos. Aku mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa menentukan bagaimana akhir cerita ini ditulis. Dan kalimat itu menjadi doaku setiap malam. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar bahwa sidang mediasi pertama akan digelar. Aku akan bertemu dengan Yuda, kali ini bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai ibu yang memperjuangkan haknya. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri di depan cermin. Kamu bisa, Rin, bukan untuk menang, tapi untuk berdiri tegak. Bukan untuk menang, tapi untuk berdiri tegak. Dan hari itu, aku berdiri paling tegak dalam hidupku. Ruang sidang itu tak sebesar yang kubayangkan, tapi rasanya seperti dunia yang mengecil, dan seluruh mata tertuju padaku. Yuda duduk di seberang meja, dengan jaket mahal dan ekspresi datar. Di sampingnya duduk Mira, tak berkata apa-apa, tapi jelas menahan amarah. Sementara aku duduk sendiri. Kecuali satu pendamping dari LBH yang memegang lenganku dan berbisik, "Tenang, Bu. Ibu hanya sedang menuntut hak yang memang ibu miliki." Hakim membuka sidang. Suara ketuk palu membuat jantungku makin kencang, tapi aku tidak gentar. Saat hakim memintaku bicara, aku berdiri dan berkata, "Yang mulia, saya bukan datang untuk meminta apa yang bukan hak saya. Saya hanya ingin diakui sebagai ibu kandung dari anak saya. Saya ingin bertemu, berbicara, dan menjadi bagian dari hidupnya kembali. Seperti dulu saat saya melahirkannya." Suaraku sedikit bergetar, tapi tidak goyah. Dan aku tahu, semua orang di ruangan itu mendengar bukan hanya kata-kataku, tapi luka yang kubawa. Yuda mencoba membela diri. Ia berkata, aku meninggalkan Rafa bertahun-tahun, bahwa anaknya sudah nyaman dengan Mira. Tapi saat hakim hendak menutup sesi mediasi, suara kecil memecah keheningan. "Permisi, Pak." Semua kepala menoleh. Rafa berdiri di pintu. Langsing, tenang, rapi dengan seragam sekolah. Dia menatap hakim lalu berkata, "Saya cuma mau bilang satu hal. Saya tahu ibu saya nggak sempurna. Tapi saya juga tahu, saya rindu beliau. Dan saya ingin punya waktu bersama ibu. Karena saya ingat, rasa pelukannya beda." Semua terdiam, termasuk aku. Air mataku jatuh. Tapi kali ini, bukan karena sakit, tapi karena akhirnya, aku tidak sendiri. Hakim memutuskan sidang ditunda 1 minggu untuk mempertimbangkan keputusan lanjutan. Tapi aku tidak peduli seberapa lama menunggu. Karena hari itu, di ruang sidang yang dingin dan kaku, aku mendapatkan kembali sesuatu yang sudah lama hilang, harapan. Karena saya ingat, rasa pelukannya beda. Kalimat Rafa itu akan selalu jadi kemenangan paling jujur yang pernah kuterima. 1 minggu kemudian, aku kembali duduk di ruang sidang yang sama. Tapi rasanya tak lagi seberat dulu. Aku tidak berharap terlalu tinggi. Karena selama ini hidup sudah mengajarkanku satu hal. Yang bisa kita perjuangkan adalah kebenaran. Tapi hasilnya adalah rahasia Tuhan. Hakim membacakan keputusan. Sesuai dengan bukti, saksi, dan pengakuan anak kandung yang bersangkutan, maka pengadilan menetapkan bahwa Ibu Arini berhak mendapat waktu kunjungan rutin dan terjadwal bersama Ananda Rafa, serta kesempatan menjadi wali bersama dalam pengambilan keputusan besar dalam hidup anak. Aku menunduk, air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, namaku kembali disebut sebagai ibu secara sah. Yuda tampak kecewa. Mira memalingkan muka, tapi aku tidak peduli. Karena aku tahu, ini bukan tentang mereka. Ini tentang Rafa. Dan ketika Rafa berjalan ke arahku setelah sidang selesai, dia memelukku pelan. Tak banyak kata, hanya bisikan. "Terima kasih udah nggak nyerah, Bu." Aku memejamkan mata, menghirup aroma rambut anakku, dan di pelukan itu, semua luka 2 tahun terakhir perlahan sembuh. Beberapa hari kemudian kami duduk di taman kota. Aku membawakan kue lumpur pandan yang katanya masih seenak dulu. Kami bicara tentang sekolah, tentang hobi barunya di klub sepak bola, tentang hal-hal kecil yang dulu kulewatkan, tapi kini kupelajari kembali satu persatu. Dan saat aku mengantarnya pulang,
Rafa menatapku dan berkata, "Boleh nggak? Aku panggil ibu di depan ayah dan tante." Aku tersenyum. "Kalau kamu siap, ibu juga siap. Karena sekarang, aku bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah ibu yang diperjuangkan dan memperjuangkan. Aku adalah ibu yang diperjuangkan dan memperjuangkan. Dan kini, aku juga seorang perempuan yang membangun hidupnya dari nol, dengan senyum, bukan dendam." Beberapa bulan setelah keputusan pengadilan itu, aku menyewa satu petak kecil di pinggir jalan pasar. Tak besar, hanya cukup untuk satu etalase, meja lipat, dan kompor kecil di belakangnya. Kupasang papan sederhana bertuliskan, "Kue Ibu Arini, manisnya dari hati." Dan sejak hari itu, aku bukan hanya menjual kue, tapi juga menjual cerita. Cerita tentang keberanian memulai, setelah semua terasa berakhir. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, membuat kue lumpur, bolu kukus, dan risoles isi bihun kesukaan Rafa. Kadang aku lelah, tapi tak pernah merasa sia-sia. Karena kini, semua yang kulakukan adalah untukku dan anakku. Rafa mulai sering berkunjung ke warung. Kadang dia membantu menata etalase. Kadang dia duduk diam di pojok, membaca buku, sambil menungguku selesai melayani pelanggan. Suatu hari, seorang pembeli bertanya, "Ini anak ibu ya? Mirip." Rafa menjawab duluan, "Iya bu, ini ibu kandung saya, dan juga ibu paling kuat di dunia." Aku hampir tak bisa menahan air mata, tapi aku tahu, aku harus terus tersenyum, karena Rafa sedang melihat ibunya berjuang, bukan menangis. Suatu malam, kami duduk berdua di teras kos. Rafa menatapku dan bertanya, "Bu, apa ibu pernah nyesel jadi TKW dulu?" Aku diam sebentar, lalu menjawab, "Ibu nggak nyesel, nak. Tapi ibu sedih, karena ibu pikir ibu harus pergi jauh untuk jadi berguna. Padahal sebenarnya ibu hanya perlu percaya kalau ibu cukup, meski di tempat yang paling sederhana sekalipun." Dia mengangguk pelan. Aku bangga sama ibu. Dan malam itu, aku tahu perjuanganku benar. Bukan karena aku mendapat kembali semuanya, tapi karena aku tak lagi kehilangan diriku sendiri. Aku tak lagi kehilangan diriku sendiri. Dan dengan diri yang utuh, aku pulang. Bukan untuk dikenang, tapi untuk memberi senyum. Suatu sore, aku menerima pesan dari salah satu teman sekolah lama. "Rin, ada reuni kecil di Balai Desa bulan depan. Datang ya, kami semua kangen." Dulu, aku pasti akan ragu. Takut dinilai, takut dihakimi, takut dianggap gagal karena pernah ditinggal, karena pernah terluka. Tapi kini, aku tersenyum saat membaca pesan itu. "Aku akan datang," jawabku. Hari itu, aku mengenakan kebaya sederhana dan selendang batik milik almarhumah ibuku. Bukan untuk tampil mewah, tapi untuk menghormati langkah-langkah yang telah membawaku ke titik ini. Saat aku tiba di balai desa, banyak wajah terkejut melihatku. "Arini, ya Allah. Kamu kelihatan lebih cerah dari dulu. Kue Ibu Arini itu kamu ya? Enak banget, aku sering beli. Kamu sekarang tinggal di kota? Wah, sukses ya sekarang." Aku hanya tersenyum. Karena aku tahu, suksesku bukan diukur dari uang atau warungku yang ramai, tapi dari luka yang berhasil kusembuhkan dengan tanganku sendiri. Beberapa orang bertanya soal Yuda. "Aku dengar kalian pisah. Kamu nggak sedih, Rin?" Aku menjawab tenang. "Kami bukan pisah, kami selesai." Dan aku bersyukur. Karena dari situ aku akhirnya bertemu kembali dengan diriku sendiri. Tak ada kebencian, tak ada sindiran, hanya kelegaan yang kini jadi temanku. Menjelang sore, acara selesai. Banyak yang memintaku tetap tinggal, sekadar ngobrol. Tapi aku pamit lebih dulu. Di rumah, ada anakku nungguin. Dia suka kalau aku pulang sebelum maghrib. Dan saat aku berjalan meninggalkan balai desa, langit berwarna oranye lembut. Seperti hati yang akhirnya bisa damai. Aku tak lagi pulang dengan luka. Karena luka-luka itu kini telah menjadi jembatan yang membawaku kembali kepada versi terbaik dari diriku sendiri. Aku tak lagi pulang dengan luka, karena luka-luka itu kini telah menjadi jembatan yang membawaku kembali kepada versi terbaik dari diriku sendiri. Malam itu, setelah pulang dari reuni, aku duduk di meja kecil di kamar. Rafa sudah tidur lebih dulu. Tadi siang dia membantuku di warung sampai sore. Kulihat wajahnya yang tenang dalam tidur. Remaja itu adalah alasan aku bangkit dari reruntuhan. Dan malam ini,
Aku ingin meninggalkan sesuatu. Bukan harta. Bukan warisan tanah atau rumah. Tapi sesuatu yang akan tinggal di dalam dirinya. Bahkan saat aku nanti sudah tiada, aku mengambil kertas dan pena. Lalu mulai menulis, untuk Rafa, anak ibu yang paling kuat. Kalau suatu hari kamu menemukan surat ini, itu berarti kamu sedang tumbuh. Bertanya, mencari. Seperti dulu ibu juga pernah mencari arti hidup. Nak, kamu tahu nggak? Ibu dulu pernah pergi jauh. Bukan karena ingin lari, tapi karena ingin menyelamatkan sesuatu yang kita punya. Meski akhirnya harus kehilangan banyak hal. Ibu pernah dihina, ditinggalkan, bahkan dianggap tak ada. Tapi dari semua itu, yang paling berat adalah saat ibu sendiri, meragukan dirinya sendiri. Tapi kamu, Rafa, datang sebagai cahaya, meski kecil, meski samar. Tapi cukup untuk mengingatkan ibu bahwa ibu layak berdiri lagi. Nah, kalau nanti kamu dewasa dan menghadapi pilihan-pilihan sulit, ingat satu hal ini. Pilihlah yang membuatmu damai, meski jalannya sunyi. Pilih yang membuatmu jujur, meski hasilnya tidak instan. Dan pilih yang membuatmu tetap jadi manusia, meski dunia memaksamu jadi mesin. Kamu boleh gagal, boleh jatuh, tapi jangan pernah menyerah, karena kamu adalah anak dari seorang perempuan yang pernah kehilangan segalanya, tapi tetap memilih untuk bangkit. Dengan cinta, bukan dengan dendam. Salam peluk paling dalam dari ibu, yang selalu mencintaimu, dalam diam, dalam doa, dan dalam segala keterbatasannya. Ibumu, Arini, aku lipat surat itu. Kusimpan di kotak kecil bersama foto pertamaku bersama Rafa. Saat ia baru lahir, dibalut kain putih dan menangis untuk pertama kalinya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit dari balik jendela, seraya berbisik, Tuhan, kalau besok, hidup menuntutku mulai lagi dari nol. Aku akan mulai, karena aku sudah tahu caranya, dan aku tahu siapa yang ingin kuperjuangkan.